Ada banyak orang yang kecewa dengan agama atau perilaku orang-orang beragama. Sehingga orang berkata, saya nggak perlu ini agama. Kenapa? Ya saya pengen bebas. Yesus adalah jawaban. Hari ini kita bicara tentang free thinker, kebebasan berpikir. Kadang-kadang orang menyebut adalah ateis, orang yang tidak memiliki agama. Tapi saya lebih senang untuk ngomongin tentang free thinker. Saudara, apakah kebebasan berpikir tidak memiliki agama itu merupakan pilihan? Ataukah justru dalam keadaan seperti sekarang ini itu tidak perlu? Ada banyak orang yang kecewa dengan agama atau perilaku orang-orang beragama, sehingga orang berkata, saya nggak perlu ini agama. Kenapa? Ya saya pengen bebas. Yang penting kan hati nurani saya yang baik yang akan mengajar saya. Ataukah mungkin pikiran-pikiran saya itulah yang penting. Saya nggak perlu dengan apa kata orang, pendapat orang. Yang penting saya bahagia. Yang penting saya tahu bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Nah, saudara, ini sedang berkembang di negara-negara maju. Sedang banyak orang yang ateis atau free thinker seperti ini. Dia bebas dan mereka nggak percaya dengan adanya surga atau neraka. Tapi sebelum itu saya pengen untuk kita lihat ya firman Tuhan. Mari kita lihat ya. Roma pasal yang ke-14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Luar biasa. Ternyata ada firman Tuhan yang memberi kita gambaran bahwa kerajaan surga itu, kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum. Nah, orang-orang free thinker tidak percaya dengan adanya neraka atau surga. Mereka berpikir bahwa itu buatan atau itu pemikiran orang saja. Yang sebenarnya neraka itu tidak ada atau surga itu tidak ada. Pernah ada seseorang yang datang kepada saya dan bertanya kepada saya tentang hal ini, dan saya kemudian tiba-tiba berpikir, dan ini saya pengen share kepada saudara. Saya bicara seperti ini kepada mereka. Neraka atau surga sebenarnya adalah akibat daripada apa yang dilakukan manusia di bumi ini, ataukah kumpulan dari orang-orang sehingga itu tergolong mereka masuk ke neraka ataukah masuk ke surga. Hari itu mereka pikir, wah ini sesuatu yang baru. Dan kemudian saya bertanya kepada dia, coba Anda bayangkan, Anda pikirkan, kalau ada orang yang berlaku buruk buat kejahatan, maka dia akan berkumpul dengan orang-orang yang juga melakukan kejahatan yang sama, bukan? Nah, setelah dia melakukan kejahatan yang sama dan dia berkumpul dengan orang-orang ini, tentu dampaknya buruk kan buat orang lain. Dan karena dampaknya buruk dan komunitas itu buruk, sehingga kemudian mereka mengakhiri hidupnya di kemudian hari. Apakah mereka akan terima hal yang baik yang kita sebut surga? Tidak. Pasti mereka akan menerima buah yang buruk dari apa yang mereka lakukan, yang kita sebut neraka. Demikian juga orang-orang yang melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, maksud-maksud yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, perilaku-perilaku yang baik, karakter yang baik. Mungkin seperti saudara akan berkumpul dengan orang-orang yang sama dengan saudara, yang bisa membangun orang lain. Nah, itulah yang kita sebut surga yang dikatakan firman. Dengan pembicaraan ini, jujur saudara, satu orang yang free thinker,
Saya tidak menyebut ateis. Tiba-tiba di dalam pembicaraan kami yang cukup lama, cukup panjang, saudara, dari kesimpulan hal ini tiba-tiba dia berpikir, iya ya. Maka secara logis kita mudah untuk memberi orang mengerti mengapa pentingnya firman. Karena di dalam firman kita mempunyai guidance, kita mempunyai arahan, dan kita punya pengharapan. Ukurannya sangat jelas, kepastian sangat nyata, janji begitu nyata di dalam firman Tuhan. Dan bukan mudah-mudahan, bukan kira-kira, tapi ini sungguh-sungguh ditawarkan buat saudara dan caranya juga diberikan kepada kita. Kenapa kita nggak mau? Kenapa kita malah berpikir itu nggak ada? Kalau itu ada bagaimana saudara? Bukankah saudara rugi kan? Saudara, padahal Anda adalah orang yang baik. Anda adalah orang yang mulia. Anda sudah melakukan hal-hal yang baik. Tapi Anda tidak mempercayai bahwa surga itu ada. Apakah tiba-tiba Anda bisa masuk surga dengan sesuatu yang Anda tidak percayai? Nah, ada banyak orang juga berpikir, kalau Tuhan itu baik, kenapa dia menciptakan neraka? Padahal dia baik. Sebenarnya neraka itu adalah bukan ditujukan buat orang yang baik, tapi adalah akibat daripada apa yang buruk. Supaya orang kemudian berpikir, saya jangan melakukan yang jahat lah, karena akibatnya akan neraka. Saya jangan mensolimi orang, saya jangan membunuh orang, saya jangan bermaksud buruk dengan orang, menyakiti orang berulang-ulang, merugikan orang lain, saudara, dan banyak hal-hal yang negatif yang merusak orang. Nah, kalau kita nggak tahu bahwa neraka itu ada, betapa dunia ini akan menjadi abu-abu, saudara. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pemisahan yang jelas. Dan saya bersyukur bahwa di dalam firman Tuhan memberi kita sebuah firman yang dikatakan bahwa Dia adalah jalan keselamatan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Dia, dia akan selamat. Oleh sebab itu kita, saudara, diberikan Kristus sebagai juru selamat. Karena Dia yang menanggung dosa kita, supaya kita diselamatkan. Hari ini tawaran itu datang pada saudara. Apa yang saudara akan sikapi? Nah, seringkali perdebatan antara surga dan neraka ini mengkonotasikan tentang tempat. Padahal itu adalah lebih ke arah situasi atau suasana. Dan seperti tadi saya katakan bahwa lingkunganlah tempat Anda, keputusan Anda, mengelompokkan Anda. Orang baik akan berteman dengan baik. Orang jahat akan berteman dengan orang yang jahat. Orang yang penuh dengan kebencian berteman dengan orang yang penuh kebencian. Tetapi orang yang mengasihi akan berkumpul dengan orang yang mengasihi. Itu terbentuk, saudara. Saudara betahnya tinggal di mana? Saya beri sebuah contoh. Kalau ada seseorang yang baik, dia ada di lingkungan tidak baik. Di lingkungan orang yang suka pemarah, lingkungan orang yang suka pembenci, padahal dia adalah orang yang suka memaafkan. Orang yang penuh kasih, yang dia ada ditaruh di lingkungan yang penuh pendendam. Apa yang terjadi, saudara? Pasti teman-teman yang suka pendendam ini berkata, kamu jangan di situ. Kamu tidak cocok. Jangan. Kenapa? Kenapa, saudara? Karena mereka berbeda. Itulah terjadi seperti itu. Suasananya beda, atmosfernya berbeda, kebiasaannya berbeda. Nah, ini yang terbentuk dari apa yang orang lakukan. Anda sekarang ini sedang berada di posisi mana? Anda sedang
menginginkan untuk berada di mana. Itu berlaku dari apa yang perilaku Anda hari-hari, bukan apa yang Anda percayai. Pasti seseorang yang baik tidak bertahu untuk tinggal di neraka. Yang kacau, yang penuh dengan masalah, penuh dengan tangisan, penuh dengan kesakitan, penuh dengan perkelahian, penuh dengan hujatan mungkin. Ya, tanpa sadar bahwa orang akan tahu, wah inilah dampaknya dari hidup seperti itu. Penjelasan kita hari ini tentang surga dan neraka itu butuh kajian lebih mendalam sebenarnya. Butuh waktu yang lebih panjang lagi untuk kita bicara. Tapi that's point-nya adalah apa yang Anda rindukan. Apa yang sedang engkau hidupi. Itulah gambaran sekarang ini engkau sedang ada di posisi apa. Nah, kalau tanpa sadar engkau kemudian saudara, sebenarnya kau tidak mau ada di neraka. Tapi kemudian perilaku saudara, kehidupan setiap hari, sepertinya ada di neraka. Saudara masih bisa berubah. Saudara masih bisa berpindah. Dengan cara apa? Menyadari, bertobat. Jangan lagi hidup dalam kebencian, jangan lagi hidup dalam kemarahan, jangan lagi hidup dalam kejahatan, jangan lagi hidup dalam merugikan orang lain, jangan lagi hidup dari kebohongan kepada kebohongan yang lain, jangan lagi hidup dalam intimidasi saudara, orang-orang, saudara mengintimidasi orang-orang lain. Jangan lagi hidup dalam itu. Saudara berpindah. Saya tahu itu tidak gampang, tapi saya percaya bahwa di dalam Kristus ada firman Tuhan. Beli Alkitab, download Alkitab, dan saudara akan lihat, oh, saya bisa melakukan hal-hal ini. Ada beberapa pertanyaan, 2 pertanyaan yang saya coba ingin tanyakan buat saudara. Dan saudara tolong tulis komennya ya. Kita akan discuss di sana dan teman-teman yang lain bisa ikut. Saudara boleh setuju, boleh tidak. Saudara boleh utarakan pengalamanmu. Pertanyaan saya yang pertama, menurut Anda, benarkah Allah kejam sehingga Ia menciptakan neraka? Ya. Pertanyaan saya yang kedua adalah, lalu bagaimana seorang bisa masuk neraka atau surga? Maksudnya adalah, Anda mau yang kemana? Bagaimana kalau saya mau masuk surga? Bagaimana kalau saya masuk neraka? Itu seringkali kita nggak pernah pikirkan kan? Karena kita seringkali hanya bergelut dengan kehidupan kita yang ada sekarang. Tapi hari ini kita akan berpikir coba tentang situasi ini. Saya berikan value. Sang raja tidak rela walaupun satu manusia masuk di dalam hukuman yang kekal. Dan sang raja datang untuk menyelamatkan setiap orang supaya tidak ada satu orang pun yang dihukum. Jangan pernah menolak sang raja karena dia selalu bermaksud baik. Bahkan dia sudah membuktikan kasihnya kepada engkau. Buka tanganmu, buka hidupmu, dan katakan, aku percaya, masuklah dalam hidupku. Selamatkan aku, ya Tuhanku. Saya berikan satu lagi, saudara, bahwa manusia tidak akan berubah menjadi baik karena ancaman hukuman, tetapi akan berubah menjadi baik jika merasakan kasih yang sejati. Siapa itu? Namanya Yesus. Dan kasih itu sanggup merubah hidupmu dan sekaligus menerima engkau apa adanya, karena kasih-Nya sanggup merubah engkau menjadi baru. Kasih-Nya menguatkan engkau. Thank you, saudara sudah menonton. Doakan terus dan saya berdoa buat saudara. Dan hari ini saya ingin berkata, Yesus adalah jawaban.